Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang pelajaran studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya dengan saudara Lisa mendapatkan sebuah tugas untuk menerangkan apakah itu studi kelayakan bisnis. Terima kasih, langsung saja. Apakah pengertian studi kelayakan bisnis itu? Apakah tujuan dan fungsi studi kelayakan bisnis itu? Bagaimanakah tahapan membuat laporan SKB syariah? Dan bagaimanakah kerangka isi SKB syariah? Langsung saja masuk dalam pembahasan pengertian studi kelayakan bisnis syariah. Menurut Kasmir dan Ja'far, studi kelayakan bisnis atau usaha adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak tidaknya usaha tersebut dijalankan. Nah, seperti itu. Sedangkan dalam buku studi kelayakan bisnis Dr. Hamdi Agustin SMM bahwa studi kelayakan bisnis syariah adalah laporan sistematis penilaian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak atau tidaknya layak usulan suatu usaha bisnis yang halal menurut pandangan syariat Islam dalam rangka rencana investasi perusahaan. Nah, seperti itu. Terus manfaat utama itu SKB syariah itu apa? Manfaatnya utamanya adalah untuk membuat pilihan keputusan menerima atau menolak suatu usulan-usulan bisnis. Usulan usaha bisnis tersebut bisa berupa usaha baru atau pengembangan usaha yang sedang dijalankan. Ya. Terus pihak siapa yang berkepentingan dalam hal tersebut? Ada beberapa pihak, salah satunya adalah pihak investor. Yang kedua adalah pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah pihak pemerintah. Yang keempat adalah pihak stakeholder atau pemilik perusahaan. Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan antara lain satu merintis usaha baru, misalnya membuat toko, membangun pabrik, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik atau memperluas skala usaha. Yang ketiga adalah memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Contohnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi atau perakitan, proyek A, proyek B, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah tujuan dan fungsi studi bisnis itu? Salah satu, ada beberapa tujuan, di antaranya adalah satu, ikhtiar untuk kesuksesan usaha. Yang kedua, meminimalisir risiko bisnis tersebut diminimalisir dengan adanya SKB syariah ini. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah kita ketahui bahwasanya apakah pengertian SKB syariah tadi dan bagaimanakah manfaat dan tujuannya. Setelah itu, bagaimanakah tahapan membuat laporan SKB syariah. Dalam membuat laporan SKB syariah terdapat beberapa tahapan, yakni menemukan ide. Ide apa, usaha apa, bisnis yang berpotensi dan memiliki peluang untuk berdaya di masa yang akan datang. Yang kedua adalah mengumpulkan data dan informasi. Setelah menemukan ide yang telah mengeliminasi beberapa ide usaha dan terdapat satu ide yang benar-benar memiliki prospek, baik ke depan selanjutnya melakukan pengumpulan data. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang keempat, menganalisis data. Setelah melakukan pengolahan data, setelah itu dianalisis, yang terakhir adalah dievaluasi. Nah, yang selanjutnya ada pengurutan usulan yang layak. Yang ketujuh adalah sholat istikharah. Yang ke-8 ada rencana pelaksanaan. Yang ke-9 ada pelaksanaan itu sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin ada beberapa tahapan-tahapan untuk memulai laporan SKB syariah seperti ini. Langsung saja, terus kita masuk pada kerangka SKB syariah. Dulu pernah diterangkan oleh ibu dosen bahwasanya ada beberapa kerangka yang harus ada dalam laporan SKB syariah. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ada beberapa tahapan dalam kerangka isi laporan SKB syariah, yaitu ada bab 1 yaitu ringkasan.
isi bab 2 sampai 7. Nah, isi bab ini, ringkasan ini ada di bab 2. Bab 2-nya adalah ada latar belakang proyek. Bab ketiga adalah ada aspek pasar dan pemasaran. Bab keempat ada aspek teknis dan teknologi. Yang kelima ada operasional atau tenaga inti. Yang keenam ada aspek ekonomi dan keuangan. Yang tujuh ada kesimpulan dan saran. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini sudah cukup dari kami. Apabila ada pertanyaan mohon ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.